Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, pada tausiah kali ini kita mencoba mendalami kata-kata yang perlu kita hindari, seperti munafik, seperti fasik, seperti dolin, seperti zolim. Setidak-tidaknya 4 itu yang pokok bagi kita, karena di dalam Al-Fatihah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita jangan jadi orang dolim misalnya, Jadi kita perlu pahami bahwa dolin itu berasal dari kata dola. Ad-dolalu artinya menyimpang dari jalan lurus. Menyimpang dari jalan lurus itu yang disebut dengan ad-dolala, dolin. Lawan katanya hidayah, petunjuk. Jadi waktu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus, nah itu diperkuat, bukan jalan orang sesat gitu. Karena hidayah itu adalah lawan dari kata dolin. Jadi mari kita baca surah Yunus ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu, barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu membahayakan diri sendiri, membahayakan dirinya sendiri. Famani tada, barang siapa mendapat petunjuk, fa innama tadi linafsi, maka sesungguhnya kebaikan petunjuk itu kebaikan untuk dirinya. Fa innama tadi nafsi. Wa man dhalla, barang siapa yang sesat, maka fa innama, maka sesungguhnya kesesatan itu membahayakan dirinya sendiri. Fa innama yadillu alaiha. Jadi kata sesat itu tidak menyimpang dari jalan lurus. Nah, gitu. Ad-dolalu berarti sesat. Dapat digunakan semua penyimpangan. Dari penyimpangan akidah, baik dengan sengaja ataupun tidak, baik sedikit ataupun banyak. Karena sesungguhnya yang namanya jalan lurus itu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat susah sekali, Jadi ada penjelasan daripada orang yang punya hikmah, seorang yang ahli hikmah. Kalau ahli hikmah itu bisa membaca sesuatu yang agak mendalam gitu,
Mari saya baca hikmah daripada kesesatan itu. Saya baca, kita benar dari satu segi. Kita bisa benar dari satu segi dan kita sesat pada banyak segi. Artinya beragama itu kan banyak hal di dalam agama kita, ibadah kita, baik akhlak kita gitu. Bisa saja kita benar dalam sholat, dalam berinfak, tapi kita sesat dalam berkomunikasi, ya. Tidak benar cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi, ya. Itu kita bisa benar dalam satu segi, kita sesat pada banyak segi. Jadi artinya di dalam kita beragama itu kafah, kita usahakan untuk menjadi kafah gitu. Kafah itu artinya menyeluruh, ya, penuh, full, ya. Jadi kita segera belajar dari segi-segi yang kita harus perbaiki. Saya lanjut. Karena istiqomah dan kebenaran itu seperti sasaran tembak. Orang membuat sasaran tembak itu yang dituju tuh titik tengah gitu, titik tengah gitu. Tapi di sekitar itu banyak lingkaran-lingkaran, ya, lingkaran-lingkaran. Nah, lingkaran-lingkaran itulah merupakan lingkaran kesesatan. Kita lanjut. Kita dalam hal ini diperintah untuk istiqomah. Pada satu riwayat, ya, bahwanya Nabi Muhammad SAW pernah dibuat beruban dalam surah Hud, ya. Jadi pikiran dia mengenai surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta, dan istiqomlah sebagaimana kamu diperintahkan. Jadi itu membuat Rasulullah SAW itu rambutnya beruban karena dia harus istiqomah di dalam banyak hal. Jadi untuk terhindar dari hal-hal yang sesat, maka kita perlu mempelajari segala segi yang berkenaan dengan perintah-perintah agama sehingga kita tidak sesat. Terus menerus belajar dan sebagainya. Kita lanjut. Jika kata ad-dolalu digunakan untuk suatu yang menyimpang dari jalan lurus, baik sengaja ataupun tidak, baik sedikit ataupun banyak, maka kata tersebut dapat digunakan untuk orang yang melakukan kesalahan. Jadi kata ad-dolalu dapat dikatakan apa saja yang dianggap bersalah gitu, ya. Mari kita lihat contoh dalam surah Ad-Duha 73. Ad-Duha
93 surah 93 ayat 7 ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung ya. Lalu dia memberikan petunjuk. Dhallan fahada. Lalu dia berikan petunjuk. Maksudnya tidak diberikan petunjuk layaknya engkau seorang nabi. Allah mengatakan doa terhadap nabinya, juga terhadap Nabi Yakub ya. Tidak diberi petunjuk sewajarnya gitu ya. Dalam surah Yusuf 95, innaka lafi dhalalikal qadim. Sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Ya. Jadi segala hal ini yang menyangkut penyimpangan. Kepada anak-anaknya berkata, ayat nomor 8. Anak-anaknya berkata, anak Nabi Yusuf itu, sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Inna abana lafi dhalalim mubin. Selanjutnya kata al-dhalalu yang berarti sesat jika dilihat dari sisi lain mempunyai dua jenis. Salah satunya sesat dalam ilmu, seperti sesat dalam mengetahui Allah, keesaan Allah, dan pengetahuan tentang kenabian. Seperti dalam An-Nisa 136. Barang siapa kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, itu ya. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Gitu ya. Sekarang kita lihat yang kedua ya. Dhalalu ya. Sesat dalam ilmu amalia ya. Sesat dalam ilmu amalia tentang hukum-hukum syariat berupa peribadatan ya. Kesesatan yang jauh merupakan isyarat kekafiran ya, karena sesat yang jauh gitu, sehingga menunjukkan ke arah kekafiran. Itu di dalam surah An-Nisa 136. Wa may yakfur billah, barang siapa yang kafir kepada Allah karena sesat dalam ilmu amalia, sesat dalam hukum-hukum syariat berupa peribadatan gitu. Kita lanjut dengan ayat surah An-Nisa 167 ya. Sesungguhnya orang-orang kafir
dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah qad dallu dalalan ba'ida. Itu menyangkut amal, ya, menyangkut amal. Selanjutnya kita baca An-Nisa 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu, tapi mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri. Ada usaha untuk menyesatkan orang yang sebenarnya mereka sendiri yang sesat, ya. Lahammat ta'ifatum minhum. Tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras ayudilluka, berkeinginan keras untuk menyesatkanmu, tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka. Wa ma yudillu na illa anfusahum. Jadi sesat menyesatkan, tapi sebetulnya menyesatkan diri sendiri, gitu, ya. Selanjutnya contoh-contoh mengenai setan, ya. An-Nisa 119. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Wala umanniyannahum, angan-angan kosong. Kemudian Surah Yasin ayat 62. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Kata tolak. Kemudian ayat Surah An-Nisa 60, ya. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan sejauh-jauhnya. Wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida. Kemudian Surah Shad ayat 26. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Itu suatu nasihat yang penting bagi kita, itu janganlah mengikuti hawa nafsu, ya. Kalau kita mungkin jadi pimpinan, ya,
biasakan kita selalu bermusyawarah gitu. Walaupun mungkin rencana kita itu, planning kita itu, aktivitas yang kita rencanakan itu terbaik, katakanlah menurut kita terbaik, tapi jangan mengikuti hawa nafsu, memaksakan diri melaksanakan itu, padahal katakan rapat para anggota tidak sepakat gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Jadi dengan rapat itu kita bisa melihat sejauh mana dukungan ya. Dalam Islam itu dukungan mayoritas itu sangat penting. Maka kalau kita misalnya punya perencanaan yang lebih bagus menurut kita tapi tidak bisa disetujui, ya kita mengikuti apa yang diputuskan ya. Mungkin kita usulkan pada kesempatan yang mendatang. Mari kita lihat lagi penyesatan Allah terhadap manusia ya. Pertama, dengan menjadikan sebab penyesatan itu adalah kesesatan. Menjadikan sebab penyesatannya adalah kesesatan. Contohnya, seorang manusia yang berbuat sesat, kemudian Allah menyesatkannya di dunia dan menjauhkannya di akhirat kelak karena kesesatan tersebut. Ya. Jadi seorang manusia itu karena sudah melakukan sesuatu yang sesat, Allah akan menyesatkan lagi di dunia dan menjauhkannya di akhirat kelak karena kesesatan itu. Jadi penyesatan Allah itu merupakan suatu kebenaran dan sebuah keadilan. Menghukumi orang yang sesat karena kesesatannya serta menjauhkan dari jalan surga dengan memasukkan ke dalam neraka merupakan sebuah keadilan dan kebenaran. Kemudian kita lihat lagi jenis penyesatan Allah yang kedua, katakanlah Allah meletakkan kekuatan manusia atas suatu keadaan apabila ia berada dalam jalan yang lurus ataupun yang hina, maka ia terbiasa pada jalan itu dan merasa nyaman berada di situ, dan ia mengharuskan dirinya ada di jalan itu, dan ia sulit untuk menjauhi jalan tersebut. Hal tersebut menjadi wataknya yang sulit ditolak. Oleh karena itu, kebiasaan merupakan watak dan tabiat. Jadi, karena sudah jadi tabiat, maka Allah meletakkan kekuatan manusia itu atas suatu keadaan apabila memang itu menjadi wataknya. Kekuatan jenis ini Allah berikan kepada manusia merupakan perbuatan Allah, dan jika memang demikian maka benarlah apa yang disebut bahwa segala sesuatu yang menjadi penyebab terjerumusnya seseorang dalam perbuatan, maka dinisbatkan perbuatan tersebut kepadanya, sehingga benarlah untuk menisbatkan kesesatan seorang hamba kepada Allah jika dilihat dari sini. Maka disebut dalam istilah Arabnya adallahullah, artinya Allah telah menyesatkannya.
menyebabkan seseorang hamba jadi sesat. Ya. Namun penyesatan ini bukan seperti yang digambarkan orang-orang. Ya. Jadi kesesatan itu Allah berikan kepada seorang hamba, ya, maka dimantapkan gitu, karena memang dasarnya sesat ya. Seorang yang fasik, ya, kafir, sementara Allah tidak menyesatkan orang mukmin. Gitu. Ya, kalau memang orangnya dasarnya fasik ya sudah. Dan Allah tidak menyesatkan orang mukmin. Jadi Allah tidak menjadikan dirinya sebagai penyebab kesesatan seseorang muslim, seorang mukmin. Mari kita baca ayat surah At-Taubah 115. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan sesuatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka. Wa ma kana Allah liyudillah qauman, ya, ba'da idh hadahum, sesudah dia diberi petunjuk gitu. Wa ma kana Allah liyudillah qauma ba'da idh hadahum. Kemudian ayat surah Muhammad ayat 45, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka, akan memberi petunjuk kepada mereka. Falai yudilla a'malahum, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Falai yudilla a'malahum sayahdihim, Allah akan memberi petunjuk kepada mereka. Nah, sekarang berkenaan dengan orang kafir. Surah Muhammad nomor 8. Maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menyesatkan amal-amal mereka. Fata'sallahum wa adalla a'malahum. Kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menyesatkan amal-amal mereka. Ini berkenaan dengan orang kafir dan orang fasik. Selanjutnya Al-Baqarah 26. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Nanti kita lanjutkan ya penjelasan mengenai orang fasik ya. Selanjutnya demikianlah surah Ghafir, surah Al-Mu'min nomor 74. Ya. Seperti demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Kadzalika yudillullah al-kafirin. Kadzalika yudillullahul kafirin. Kita kembali ke nanti menjelaskan bagaimana penyesat Allah kepada seseorang itu karena memang dasarnya sudah sesat gitu. Kedua, karena sudah merupakan tabiat ya,
tabiat orang itu, maka Allah memberi kekuatan kepadanya, kekuatan dalam sesat gitu. Karena dasarnya memang sudah sesat ya. Kita lanjut. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Surah Ibrahim 74. Wa yudillullahu zalimin. Dan mengenai penyesatan ini Allah memalingkan hati mereka. Kita lanjut ya. Hati mereka yang dipalingkan. Surah Al-An'am 110. Dan begitu pula kami memalingkan hati mereka. Wa nuqallibu afidatahum. Ini kita sesatkan melalui pemalingan hati. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati mereka. Jadi sesat ya. Karena hatinya sudah terkunci. Ayat terakhir Al-Baqarah 10. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambahkan Allah penyakitnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Artinya memang dasarnya ada penyakit. Jadi ditambah penyakit itu. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.